Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat untuk mata kuliah agrostatistika ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal ya. Nah, jadi ada 3 yang mau kita bahas, yaitu rata-rata, modus, dan median. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materinya aja. Jadi ukuran pemusatan data tunggal itu adalah kita analogikan seperti suatu corong seperti ini ya, di mana ada begitu banyak data ya, dari misalkan dari suatu penelitian. Nah, data itu kita saring atau kita perah atau kita peras sehingga kita mendapatkan suatu informasi, yaitu ada namanya min, ada namanya median, dan ada namanya modus. Nah, jadi data yang begitu banyak itu kita rangkum ya dengan 3 informasi ini sehingga bisa menggambarkan keadaan data yang begitu banyak, ya kan? Nah, jadi dengan adanya tiga data ini, 3 informasi ini, kita bisa menggambarkan keadaan data yang begitu besar atau begitu banyak. Jadi di sini ada keterangan, ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah kita dari beribu atau ratusan data yang kita miliki. Nah, dengan kita mencari min, median, modus. Nah, ini kan kita mengkerdilkan yang begitu banyak data tadi ya, sehingga kita bisa tarik suatu kesimpulan. Nah, oke. Nah, tentunya saat kita menghitung min, median, dan modus itu tentu ada kekurangan dan kelebihan dari tiap-tiapnya ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya data yang begitu banyak tadi yang kita coba wakili dengan min, median, dan modus tadi bisa lebih apa ya, bisa lebih terwakili secara 100%. Tidak ya, tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada diagramnya di sini ya, ada diagram alurnya di sini. Ada ukuran data itu kita bagi menjadi ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ukuran penyebaran data ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Oke ya. Nah, nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu tentang data tunggal ya. Nah, apa itu data tunggal? Nah, jadi data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok ini seperti inilah dia, ya kan? Nah, ini namanya data tunggal. Nah, ada X1, X2 sampai X10. Nah, ini disebut sebagai data tunggal ya, karena belum dikelompok-kelompokkan, dia masih data mentahnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ada formulasi untuk atau rumus untuk menghitung ukuran pemusatan data. Di sini ada rataan atau min, ada modus, ada median. Ini untuk data kelompok ya. Tapi kita tidak bahas untuk data kelompok ya, kita hanya bahas untuk data tunggal. Ya, ini ada data tunggal ya. Rumusnya seperti ini, ada X rata-rata atau X bar, sigma XI dibagi dengan N. Kemudian ada modus, nilai dengan frekuensi tertinggi atau paling sering muncul. Kemudian ada median di sini ya, seperti ini, atau nilai tengah gitu ya. Nah, kita coba bahas dulu yang pertama, yaitu tentang min atau rata-rata. Nah, perhitungan rata-rata atau min didapat dari jumlah nilai seluruhnya dibagi dengan banyak data. Jadi total keseluruhan dibagi dengan ada berapa data yang kita miliki. Nah, seperti ini dia rumusnya ya. X bar atau X rata-rata adalah sigma XI dibagi dengan N ya, di mana sigma X ini menyatakan penjumlahan dari data-data tersebut, dan N itu adalah banyak datanya. Oke ya. Nah, tentunya dalam perhitungan rata-rata atau min itu punya kelebihan dan kekurangan, dan tujuan kita menghitung min itu pun tentunya ada ya. Salah satunya adalah menggambarkan keadaan dari suatu data yang begitu banyak, begitu ramai, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang ada atau apa data apa yang ada kita miliki tersebut ya. Jadi
ada misalkan 40 data. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, nah sehingga kita bisa tarik kesimpulan dari rata-rata tersebut. Nah, di sini ada kelebihannya, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Secara rumus juga gampang sekali menggunakannya atau menghitungnya. Kemudian variasinya paling stabil, cocok digunakan untuk data homogen dan lain sebagainya. Nah, kelemahannya juga ada di sini. Sangat peka terhadap data ekstrim. Data ekstrim itu adalah data yang rendah, sangat rendah sekali, atau data yang sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, jika data ekstrimnya banyak, rata-ratanya menjadi kurang mewakili atau representatif. Jadi tidak bisa menggambarkan keadaan data yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian tidak cocok untuk data heterogen ya. Jadi datanya yang berbeda-beda nggak cocok gitu ya. Nah, seperti ini kita ambil contohnya. Oke, berikut hasil ujian 2 kelas mahasiswa agroteknologi nih. Nah, ada kelas A, ada kelas B. Nah, ini ada 7 orang ya, 7 mahasiswa. 9899895 ya, ada 7 orang. Nah, kita coba hitung rata-ratanya. Nah, kita jumlahkan semua ya sesuai dengan rumusnya tadi, kita jumlahkan lalu kita bagi 7. Nah, hasilnya 8,1. Nah, ada kelas B. Ini ya, datanya kita jumlahkan semua bagi 7, kebetulan sama-sama 7 saya buat di sini. Kita perlu rata-ratanya itu 8,0. Oke. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rata-ratanya saja, maka kelas ini lebih unggul ya, walaupun hanya 0,1 lebih unggul daripada kelas ini. Tapi jangan lupa. Nah, coba amati datanya. Ya. Ada satu mahasiswa dengan nilai 5 ya. Nah, tapi kalau di sini kita tidak mendapati mahasiswa dengan nilai di bawah 7, paling rendah 7. Nah, walaupun ini lebih tinggi ya, walaupun ini lebih tinggi secara rata-ratanya, tapi kalau kita lihat yang kelas B, ini secara per datanya ya, tiap-tiap datanya ini lebih baik. Jadi secara per setiap orangnya ini lebih baik ketimbang ini. Walaupun ini cukup sangat baik ya, sangat baik sekali karena 8 dan 9 nilainya, tapi ada satu orang ya, satu orang mahasiswa yang nilainya sangat buruk di sini ya. Nah, jadi itulah kelemahan dari rata-rata tadi. Jadi kita ketika nilainya ekstrimnya, ini kan nilainya tinggi semua ya, nilai ekstrimnya terlalu banyak, akibatnya apa? Akibatnya bisa menutupi nilai dengan rendah tersebut ya, sehingga rata-ratanya naik, tapi nilai yang rendah ini tertutupi jadinya, sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan yang lebih akurat jadinya ya. Nah, jadi kita tidak bisa katakan kelas ini lebih baik daripada kelas ini gitu ya. Nah, walaupun dia lebih tinggi 0,1, kita tidak bisa katakan secara mudah, secara gampang ya, atau secara langsung mengatakan kelas ini jelas lebih unggul daripada jelas ini. Tapi kalau kita lihat komposisinya di sini, ya kalau saya pribadi ya saya mengatakan kelas ini lebih bervariatif gitu ya. Nah, ketimbang kelas A ini, oke ya. Nah, jadi itulah tadi kekurangan dan kelemahan dari rata-rata ya, seperti yang di slide sebelumnya tadi. Oke. Nah, kemudian ada modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, atau yang terbesar frekuensinya. Nah, seperti ini kita punya data dari X1 sampai X10. Ya, modusnya berapa? 5 ya. Kita punya modus 5. Kenapa? Karena di sini ada angka 5 yang muncul sebanyak 3 kali. Nah, apakah semua data punya modus? Maka jawabannya tidak. Ada yang tidak punya modus. Artinya kalau misalkan banyak datanya itu berimbang ya, frekuensinya berimbang, maka dikatakan tidak punya modus. Misalkan angka 3-nya di sini ada 2 ya. Nah, di sini misalkan angka 4-nya ada 2 juga, angka 5-nya ada 2 juga, angka 7-nya ada 2 juga, maka dikatakan dia tidak mempunyai modus. Jadi tidak semua data punya modus. Oke. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi di sini kelebihannya dulu kita lihat ya, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Artinya data ekstrim tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Kemudian cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kelemahannya, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Ya, seperti saya bilang di awal tadi, tidak semua data punya modus. Ya, kurang mempertimbangkan semua nilai. Artinya dia hanya melihat seberapa banyak nilai yang paling sering muncul. Ya, peka terhadap penambahan jumlah data. Artinya di sini apa? Modus itu bisa gampang berubah ya. Kalau misalkan ada data yang ditambahkan. Oke. Nah, seperti ini. Ada kelas A, kelas B, kelas C.
Nah, kalau kita mau mengamati atau menarik kesimpulan dari tiap-tiap kelas ya. Nah, coba lihat di sini. Kalau kita mendapati suatu informasi gini lah. Kita tidak tahu komponen penyusun datanya ini ya, elemen-elemen datanya ini. Lalu kita disajikan suatu informasi, modusnya 9. Ini modusnya 9. Ini tidak punya modus ya. Tentunya kalau yang ini kita tidak bisa ambil kesimpulan ya. Nah, yang dua ini kita bisa tarik kesimpulan, oh ini pasti ini kemampuannya sama gitu ya. Kemampuannya sama. Modusnya sama ya. Berarti kualitas atau kelasnya A dan B itu sama. Nah, tapi jangan lupa juga ada kekurangan dari modus itu sendiri. Nilai 4-nya ini tertutupin gitu ya. Nilai 4 tertutupin di sini. Nah, ini kan modusnya 9. Kenapa? Karena ada 2 siswa yang dengan 9 nilainya, maka modusnya 9. Ini ada 4 ya, 4 siswa dengan nilai 9, maka modusnya kita katakan 9 gitu ya. Nah, walaupun ini dan ini modusnya sama, tapi kita tidak bisa mengatakan ya lebih lanjut tentang kualitas dari kelas A dan kelas B ini. Kalau secara umum bolehlah kita katakan sama, tapi kita perlu lakukan peninjauan lagi. Nah, makanya nanti ada ukuran penyebaran data ya untuk menutupi kekurangan dari ukuran pemusatan data ya. Informasi yang diberikan dari pemusatan data itu tidak bisa kita generalisir seluruhnya mengatakan oh ini kelasnya lebih baik, oh ini kelasnya tidak lebih baik. Tapi bisa kita jadikan ukuran, tapi tidak boleh jadi patokan yang mutlak gitu ya, tanpa meneliti data-datanya satu demi satu gitu ya. Nah, oke, kemudian yang ketiga ada median. Nah, median itu nilai tengah setelah diurutkan ya dari yang paling kecil. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ada data seperti ini ya. Nah, ini udah terurut, maka mediannya adalah 64 ya. Nah, kalau misalkan seperti ini datanya, berarti mediannya apa? Terletak di antara data 64 dengan 65. Ini kita tambahkan lalu bagi 2 ya. Karena dia di sini kan datanya genap ke. Oke. Nah, berarti mediannya adalah 64,5. Nah, coba lihat kelebihan kekurangannya. Nah, kelebihannya di sini tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, cocok untuk data heterogen. Kelemahannya tidak mempertimbangkan semua nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi, peka terhadap penambahan jumlah data. Oke ya. Nah, itu dia. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ada data 5, 6, 8, 9, 10, mediannya berapa? 8 ya. Ini ada data kelas 7, 8, 9, 9 lah mediannya. Nah, ini sama dia mediannya. Nah, tapi di sini datanya lebih bervariatif. Ini datanya lebih tidak terlalu bervariatif ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat kondisi secara umum ya untuk kelasnya ini ya kita katakan mungkin kualitasnya sama. Tapi kalau kita tinjau lagi lebih mendalam, nah kita akan bisa melihat bahwasanya ini datanya dua data ini lebih heterogen, ini lebih homogen. Ya lebih sejenis datanya. Ya, nah ini lebih bervariatif datanya. Nah, untuk data-data yang bervariatif seperti ini ya kita tidak bisa mengatakan oh kelas ini lebih baik dari kelas ini ya. Tapi kalau data yang tadi seragam ya masih bisa lah kita katakan. Oke. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya untuk ukuran pemusatan data. Nah, silakan baca-baca lagi buku-buku yang berkaitan dengan statistika untuk menambah keilmuannya. Oke ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugas yang saya berikan nanti di link deskripsi dan link pengirimannya ada di deskripsi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.